metropolitan. Selain Jakarta ya, Karena dari mana-mana datang ke sini. Ya Jakarta dulu kan juga kecil dulu. Ya. Nah, karena Jakarta ibu kotanya se-Indonesia. Nah, Makassar ini ibu kotanya Sulawesi Selatan. Dulu barat, Sulawesi Selatan dan barat. Nah, lama-lama kan dibatasi saja Sulawesi Utara. Selatan, karena di barat ada pusat pertumbuhan lain, gitu kan. Ya, jadi hukum sejarah itu ditandai dengan tadi pertumbuhan terus menerus. Ya, sejarah itu bergerak ke arah kemajuan, itu yang benar seperti itu. Contoh Makassar, kota metropolitan, di masing-masing kelompok masyarakat itu mereka macam-macam, dari berbagai agama, berbagai golongan, berbagai suku, ya, berbagai mata pencaharian, semua bergabung jadi kota, bukan desa, tapi kota. Kalau desa semua pekerjaan mata pencaharian sama sebagai petani, tapi di kota macam-macam. Sebenarnya bukan cuma 3 hal itu, cuma itu kan puncak-puncaknya. Almarkas, Losari, nah, mungkin Benteng Sombaubu, mungkin makam raja-raja di Goa dan Talo, ya, makam para ulama, Datuk Uri Pandang dan lain-lain. Ada pahlawan, ada Mongisidi, ada Imi Sailan. Nah, itu adalah objek wisata sejarah, jadi menarik orang lalu berminat datang mengunjungi makam Syekh Yusuf misalnya, atau makam Raja-Raja Talo, atau makam Raja-Raja Goa, gitu kan. Kemudian Al-Markas sebagai sebuah masjid, itu juga perlu orang yang bisa bercerita bagaimana aktivitas tiap hari di situ, berapa orang Islam yang berdakwah di situ, yang bersembahyang di situ, yang beribadah di situ, kegiatannya siang, pagi, sore, mungkin malam, gitu kan. Nah, setelah tahu ini ribuan, berarti ini penting sekali, gitu kan. Mulai dipakai pada hari Jumat tanggal 12 Februari 1996 dan diabadikan dia punya nama Jenderal Emosi 2005, ditandatangani oleh Pak Yusuf Kalla selaku wakil presiden yang kedua. Sesuai dengan kepentingannya, misalnya di Losari itu ada pedagang pisang epek, pedagang bakso. Nah, itu kan gejala yang baru. Itu kan sesudah kemerdekaan baru mulai ada. Jadi tidak perlu sampai ke abad 16 ketika perang Makassar, kan tidak. Ya, jadi dahulunya itu Pak, itu Losari adalah benteng untuk, bukan benteng, pertahanan, bagian dari bisa ditempatkan sebagai mata rantai dari benteng Rotterdam yang terdekat di situ. Ada benteng Sombaubu, ada Sambung Jawa dan lain-lain kan. Jadi berceritanya kan sampai di situ. Nah, kalau sekarang kan Losari di situ ada masjid, ada patung-patung para pejuang kemerdekaan, patung-patung para pahlawan nasional, gitu kan, gambarnya di situ. Tokoh-tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan juga dibuat di situ, gitu kan. Itu kan artinya
kita bisa menghayati, kita bisa mengemas Pantai Losari menjadi sesuatu yang menarik. Tidak cuma datang ke situ duduk-duduk makan bakso atau pisang apa, tapi juga mengenal sejarah Makassar dalam jangka yang panjang. Jadi orang terus membayangkan ada Andi Mappanyuki, bagaimana perjuangannya gitu kan. Ya pada akhirnya kita ke Losari kemudian terbangun semangat nasionalismenya gitu kan. Jadi tidak kita berpikir sempit bahwa seolah-olah kita yang ada ini tidak ada kaitannya dengan masa lampau. Apa ya? Tapi Sumba Upu itu dulu didirikan untuk pertama kalinya oleh Duma Paris Ikanona. Ya, Pak. Ketika dia pindahkan ibu kota dari Kaligoa ke Sumba Upu. Tapi tidak ditemukan pada waktu itu terus dibangun benteng. Tapi barangkali juga dia sudah membangun benteng, karena biasanya pada masa lampau itu yang biasanya tempat tinggal raja itu juga sekaligus dijadikan benteng. Jadi kondisi abad pertengahan di Eropa seperti itu. Jadi ada kemungkinan bersama dengan dia pindah itu kemudian dibangun benteng Sumba Upu. Tapi yang jelas ada pembangunan benteng terus-menerus itu sesudah ketegangan dengan Belanda itu terjadi. Sesudah Belanda melarang para pedagang dari Makassar berdagang di Maluku. Tapi ya supaya jangan berdagang rempah-rempah di sana. Nah, karena Sultan Hasanuddin menolak, tetap saja berdagang, kan ada kemungkinan nanti diserbu oleh Belanda. Ya pada periode itu memang sudah menjadi kelasiman di mana-mana. Jadi Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda itu mereka berambisi untuk berkuasa. Tapi itu dipicu pembangunannya ketika ketegangan terjadi dengan Belanda. Sebelumnya kan tidak. Raja Goa itu menyatakan bahwa Makassar ini kota damai. Semua bangsa boleh tinggal, boleh masuk di Makassar secara damai, gitu kan. Jadi silakan di negeri asalnya mereka berperang, tapi ketika datang di Makassar damai, gitu kan. Jadi di Makassar itu kemudian menjadi bandar internasional. Berbagai bangsa datang berdagang di Makassar.